Oke. Nah ini 4 ini dimintakan. Yang terakhir, nah wa yuzakkihim, itulah poin bahasan kita, tazkiyah. Jadi inti keberhasilan seseorang berislam memahami ayat, mengikuti sunnah Nabi, mendalami hikmahnya, puncak tertingginya ini tazkiyah, membuat dia lebih bersih, hidupnya lebih suci. Nah inilah nanti buahnya disebut dengan akhlak. Inilah inti kehidupan, ada di sini inti hidup itu. Ini yang disebut Nabi, innama bu'ithu liutammima. Ada riwayat salihal akhlaq, ada riwayat makarimal akhlaq di Al-Baihaqi Syu'abul Iman. Kalau ada orang hafal Quran tapi tidak berakhlak, itu mohon maaf, belum diakui sempurna. Langsung bahkan oleh Allah. Jadi kalau Anda buka Quran surah ke-35, Fatir, di ayat ke-32, itu ukuran standarnya akhlak dulu. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Akhlak, dzalika huwal fadlul kabir. Keberkahan seorang penghafal Quran, ahli Quran, bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya, dan berapa indah kemampuannya menyebutkan kanan, atas, kiri, pojok, macam-macam dan sebagainya. Bukan itu standarnya. Standar keberhasilan dia, berapa banyak huruf ayat Al-Quran itu, hurufnya, ayatnya yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Umar itu cuma dengan 2 huruf, Toha, langsung berubah jadi pribadi yang lebih baik. Wa hasuna islamuhu, masuk Islam, keislamannya bagus. Anda sudah Yasinan, Al-Kahfian, Baqarahan, nah coba dicek berapa banyak tuh. Oke? Nah inilah ini, akhlak. Nah, sekarang ini yang uniknya ini bukan ilmu otak-atik ya. Kajian kami, kajian sanad. Ya, bukan dasar dari media sosial. Ya, tak-taka yutaktiku, tiktokan, gitu kan? Nah, itu kita hindari. Khalaqa, ini asal penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada sama sekali, jadi ada. Oke? Bukan mengadakan dari bahan yang ada, bukan. Nah, kalau manusia bisa bikin meja, bahannya sudah ada. Oke? Tapi kalau tidak ada sama sekali, menjadi ada, itu khalaqa. Yang bisa berbuat itu, subjeknya disebut khaliq. 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 Ya? Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat berapa? Ayat 28. Sudah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Ketika Allah firmankan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu, sungguh akulah Khaliq, yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Karena itu selain Allah nggak bisa disebut Khaliq. Dan fitrah kita ketika disebut Khaliq pasti menunjuknya kepada Allah. Jelas? Baik. Nah, penciptaannya khalaqa. Karena itu setiap Allah ciptakan pakai khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqal mauta wal haya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Oke. Yang tercipta disebut makhluk. Oke? Makhluk. Perhatikan baik-baik. Khaliq, khalaqa mencipta, yang tercipta makhluk. Makhluk ini membawa sifat bawaan yang mulia tertanam pada dirinya. Disebut khuluq namanya. Khuluqun. Jama' dari ini akhlak. Ini karakter utamanya akhlak. Ini tertanam dalam inti hidup namanya takwa. Nih, ini agak dalam ya. Tolong hati-hati berjuang melawan setan membawa kantuk. Ya. Inti akhlak ada di takwa. Saya ulangi, inti akhlak ada di mana? Takwa. Nanti ini ada dalam nafas. Biar sekalian bingung. Nafas ada di dalam kolbu. Kolbu ada di dalam sodrun. Jamaknya sudurun.
Jadi dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada nafsun, dalam nafas ada takwa. Lawan dari takwa nanti ada fujur. Ya, di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang harus kita aktifkan tuh yang takwa ini. Kalau takwanya kita aktifkan, maka keluarlah semua potensi baik yang ada terbawa dalam bawaan hidup kita. Semua sifat-sifat baik, akumulasi sifat baik itu disebut takwa. Jadi kalau ingin menginginkan akhlak mulia, caranya aktifkan takwanya. Maka akan tampil dalam diri kita kejujuran, kesabaran, keteladanan, kemuliaan. Sumbernya di sini semua. Nah, setan berusaha mengganggu itu. Dia ganggu dari mulai jalan masuknya dari paling depan, paling awal. Sadrun jamaknya sudur, alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi dia tuh mencegah. Kalau masuk dari sini nggak bisa dicegah dari nafas, dia akan cegah di kolbu. Nggak bisa cegah di kolbu, dia ganggu di sodrun. Supaya nggak keluar pada diri kita. Jadi alih-alih mata kita itu bisa melihat yang baik, dipalingkan oleh dia melihat kepada yang tidak baik. Nah, ini fungsi kita sekarang bagaimana menekan yang fujurnya sehingga tidak keluar yang buruk. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang keluar yang buruk dari sifat fujur disebut su namanya. Karena dia melewati nafas, lewat nafas dulu keluarlah su. Nafas ketemu su, disingkat nafsu. Dalilnya mana Ustadz? Quran surah 12 Bu. Ayat berapa Ustadz? 53 Bu. Sebelah mana kiri atas? Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau nggak dikendalikan itu, yang aktif fujur. Dia melewati nafas, alih-alih keluar sifat baik, keluar su. Maka disifatilah nafas dengan sifat su. Disebutlah di situ nafsu. Paham nggak sampai sini? Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita sampai ke akar, ketemunya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membangkitkan takwa. Kalau takwa bagus, keluarnya ini akhlak. Itulah sebabnya kenapa setiap ibadah itu muaranya selalu takwa. Salat itu kan untuk meningkatkan takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin. Itu orang takwa. Siapa orang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Terus puasa misalnya. Setiap kita puasa, Ramadan lah yang pokok. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu yang umrah, yang haji. Intinya ke sini. Tahu dari mana? Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang tidak haji kan kurban di sini kan? Coba kurban intinya di surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini poinnya. Jadi kenapa kita dituntut ibadah? Supaya jadi orang baik. Karena takwa itu menghidupkan akhlak. Akhlak membawa perilaku kita menjadi baik. Itulah sebabnya ketika disebutkan tujuan ibadah, kadang dirinci sampai kebaikannya. Contoh, kenapa sholat? Supaya takwa aktif. Kenapa takwa aktif? Supaya akhlak muncul. Kenapa berakhlak? Supaya baik. Orang tidak baik sumbernya dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, atau mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, yang diingkari oleh jiwa kita. Maka muncullah Quran surah 29. Ayat keberapa? 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Inilah. Nah, karena itu inti seseorang disebut sempurna ketika dia ibadah, itu ketika muncul akhlaknya. Dan akhlak tuh nggak mungkin muncul di luar ibadah, nggak mungkin. Akhlak tuh bawaan dari hasil ibadah. Karena bawaan sifat dari kehidupan. Ya, ini Khaliq mencipta khalaqa, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya khuluq. Khuluq ini dilatih lewat apa? Lewat ibadah. Dari mana taunya persamaan khalaqa dengan ibadah? Quran surah ke-51. Ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Disitulah ketemu antara khalaqa dengan ibadah. Hasilnya ke sini.
Jadi kalau kebaikan yang dihasilkan dari pendidikan formal, itu disebutnya adab. Asalnya itu. Asalnya bukan akhlak, tapi adab. Makanya Nabi menegaskan, saya itu tidak punya guru, gak pernah sekolah. Oke? Karena siapa yang mengajarkan saya? Langsung Allah. Jadi secara formal, Nabi diajarkannya oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan adab kepada saya, Allah. Dan menyempurnakan itu lewat syariat, melalui ibadah. Ya, nanti standarnya akan beda. Di Jepang, Anda bisa temukan adab. Di Amerika adab. Karena itu ada peradaban. Tapi belum tentu ada perakhlakan. Kalau disiplin, bagus. Ngantri, iya. Tapi zina juga banyak. Fahsyanya ada. LGBT malah disupport. Kan itu fahsya. Hah? Paham ya? Nah, jadi akhlak itu di atas adab, lebih tinggi. Akhlak di atas adab, bisa membentuk peradaban, tapi belum tentu membentuk apa? Perakhlakan. Nah, cara untuk mendapatkan sifat akhlak berubah jadi baik itu disebut tazkiyah namanya. Jelas?